semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama Ahmad Husin, kedua Aulia Putri, ketiga Muhammad Irsyad, keempat Nurjannah, dan kelima Risma Agustina. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil analisis PESTEL pada PT Gojek Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dulu apa sih itu PT Gojek Indonesia. Kalian semua pastinya sudah tidak asing lagi kan dengan Gojek? Ya, betul sekali. Gojek merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi informasi transportasi. PT Gojek Indonesia didirikan oleh Nadiem Makarim bersama dua rekannya yaitu Kevin Alwi dan Michael Angelo Moran pada tanggal 13 Oktober 2010 yang wilayahnya berpusat di Jakarta, Indonesia. Namun, tidak hanya di Indonesia, hingga saat ini Gojek sudah tersebar luas di beberapa negara Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, Singapura, dan Filipina. Langsung aja nih, analisis politik. Pertama yaitu isu larangan pemerintah mengenai transportasi online beroperasi. Hal ini terjadi sekitar tahun 2015 yang disebabkan transportasi online termasuk Gojek tidak sesuai dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan sebagai angkutan umum, di mana Gojek belum melakukan uji KIR, yaitu pengujian layak atau tidaknya kendaraan untuk beroperasi. Terus belum adanya hukum spesifik yang mendukung transportasi online, serta tidak adanya izin trayek kendaraan yang jelas, dan berbagai alasan lainnya. Selain itu, model bisnis Gojek tidak ada perbedaan khusus dengan konvensional, sehingga masih terdapat ketidaksesuaian dengan model bisnis Gojek itu sendiri. Pada akhirnya, tahun 2018 dan 2019, pemerintah membuat kebijakan dengan membedakan antara model bisnis transportasi online dengan konvensional, serta membuat peraturan sebagai payung hukum transportasi online, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kedua, isu pemilu 2019, adanya kampanye yang dilakukan. Sebagai driver Gojek online, pastinya ingin mendapatkan kepastian nih apakah bisa terus atau tidak dalam melakukan aktivitasnya sebagai driver Gojek online. Hal ini dimanfaatkan oleh para calon politikus dengan menjadikan topik kampanye untuk menarik perhatian dari driver Gojek online tersebut. Nah, merespon adanya kampanye yang dilakukan tersebut, Gojek memastikan tidak akan ada kepentingan atau alat politik di dalamnya, di mana mitra Gojek benar-benar luasa secara pribadi dalam mencoblos wakil pilihannya. Terakhir yaitu dukungan politik pemerintah terhadap ekspansi Gojek ke negara Asia Tenggara. Hingga tahun 2019, Gojek resmi diterima melakukan ekspansi ke 3 negara. Pertama pada September 2018 di Vietnam dengan nama aplikasi GoFit, kedua di Thailand pada Desember 2018 dengan nama aplikasi Get, dan ketiga pada Januari 2019 di Singapura dengan aplikasi tetap dinamakan Gojek. Ekspansi tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah pastinya. Di Vietnam, Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri secara langsung menghadiri seremoni peluncuran GoFit. Selain itu, di Thailand, peluncuran Get dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Nah, hal tersebut secara nyata nih merupakan dukungan pemerintah secara simbolik terhadap upaya pengembangan bisnis Gojek di luar negeri. Di samping 3 negara tersebut, Filipina dan Malaysia juga merupakan negara tujuan ekspansi Gojek, namun sempat mendapat penolakan. Nah, merespon hal tersebut, pemerintah terus berupaya untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Filipina dan Malaysia. Pada akhirnya, tahun 2020, Gojek secara resmi mendapat izin beroperasi di Filipina, dan pada tahun yang sama, Menteri Transportasi Malaysia Antony Luck Siofuk mengumumkan bahwa Gojek juga mendapatkan izin beroperasi di Malaysia. Selanjutnya, analisis ekonomi. Poin pertama yaitu daya beli, merupakan kemampuan seseorang dalam membeli atau menggunakan barang dan jasa yang dapat dilihat dari beberapa faktor nih. Faktor yang pertama yaitu pendapatan. Selama pandemi diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang membuat pendapatan masyarakat semakin menurun dan daya beli masyarakat akan penggunaan jasa angkutan Gojek juga menurun. Kejadian ini menggeser perilaku belanja masyarakat menjadi serba online yang mempengaruhi daya beli masyarakat itu sendiri. Hal ini Gojek manfaatkan melalui layanan GoFood siap antar karena melalui GoFood dapat meminimalisir kontak fisik secara langsung dan masyarakat juga lebih dimudahkan. Respon masyarakat pun sangat positif
positif dan membuat daya beli terhadap Gojek mengalami peningkatan. Setelah PSBB dilonggarkan, pendapatan masyarakat terlihat kembali stabil. Hal ini membuat daya beli terhadap jasa Gojek dalam membawa penumpang dan fitur-fitur yang disediakan Gojek terus meningkat. Faktor yang kedua yaitu harga. Gojek memiliki transparansi harga yang terjangkau di kalangan masyarakat, yang artinya pelanggan tidak perlu lagi menawar harga karena pembiayaan jasanya sudah dihitung dengan menggunakan jarak tempuh. Hal ini membuat masyarakat memilih untuk menggunakan jasa Gojek karena merasa jumlah harga yang dikeluarkan seimbang dengan jasa yang diterima oleh masyarakat itu sendiri. Poin yang kedua yaitu membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Melihat jumlah pengangguran yang semakin meningkat, Gojek hadir dalam membuka lapangan pekerjaan. Hasil survei dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tahun 2019 menyatakan bahwa kehadiran perusahaan aplikasi layanan on-demand Gojek secara efektif dapat mengurangi pengangguran. Gojek memberikan peluang kerja bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya, kita memasuki analisis sosial yang terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, demografi. Semakin banyaknya jumlah penduduk berakibat pada banyaknya kendaraan yang menyebabkan kemacetan. Di tengah kondisi tersebut, Gojek hadir dalam memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin bepergian dengan cepat, nyaman, dan aman. Samping itu, Gojek memperkenalkan kampanye terbarunya yaitu Gak Pakai Lama dan memperkenalkan 3 inovasi yaitu layanan Gokar, GoRide, serta layanan titik jemput terdekat tanpa harus menunggu lama, sehingga hal ini membuat lebih efektif dan efisien. Yang kedua, ada gaya hidup. Di era pandemi, merubah gaya hidup masyarakat menjadi gaya hidup serba digital, apalagi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu social distancing dan work from home, sehingga masyarakat lebih banyak beraktivitas di dalam rumah dengan mengandalkan smartphone dan layanan internet. Untuk menaati peraturan pemerintah tersebut, Gojek melakukan suatu upaya inovasi yaitu dengan mengeluarkan kebijakan baru melalui fitur layanan yang ada pada Gojek yaitu GoFood, GoMart, dan GoShop. Hal ini dilakukan agar pelanggan dapat melakukan pembayaran non-tunai melalui GoPay dan PayLater. Selain itu, Gojek juga mengandalkan fitur untuk pengantaran kontak langsung yang ada pada kolom chat di GoFood, sehingga mempermudah masyarakat untuk tidak melakukan kontak langsung dengan para driver. Yang ketiga, ada mobilitas sosial. Terjadinya pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir membuat mobilitas masyarakat menjadi terhambat akibat diberlakukannya beberapa kebijakan dari pemerintah mengenai PPKM dan social distancing. Namun, memasuki tahun 2022, mobilitas masyarakat dinilai mulai kembali pulih setelah aturan PPKM dilonggarkan. Mulai pulihnya kondisi mobilitas masyarakat di tahun 2022, Gojek siap menjawab pergeseran tren mobilitas masyarakat yang terjadi, yaitu dengan melakukan beragam inovasi yang akan hadir yang berfokus pada 2 hal. Yang pertama, keterandalan layanan yang mencakup perluasan layanan GoRide dan Gokar Protect Plus, proteksi tambahan perjalanan aman plus, pelatihan untuk meter driver untuk modul aplikasi. Yang kedua, integritas antar layanan transportasi. Selanjutnya yaitu teknologi. Teknologi merupakan kunci penting dan memegang peranan penting dalam menjalankan bisnis di era globalisasi untuk mampu beradaptasi dan berkembang. Sehingga teknologi harus menjadi pondasi terjadinya inovasi dalam dunia bisnis. Gojek adalah sebuah inovasi digital di bidang transportasi. Gojek memanfaatkan teknologi informasi dengan melihat peluang penggunaan handphone yang hampir dimiliki semua orang. Dengan melihat hal tersebut, Gojek melakukan inovasi melalui fitur-fitur aplikasi di antaranya GoFood dan GoMart, GoPay, GoPlay, GoGame, GoTix, GoSend, GoLive, GoGift, dan lain-lain. Kemudian inovasi pencegahan order fiktif. Melihat adanya keluh kesah dari para ojol yang seringkali dirugikan akibat adanya orderan-orderan yang tidak benar atau order fiktif, perusahaan Gojek kemudian membuat mesin pembelajar dan kecerdasan buatan untuk mengatasi permasalahan tersebut demi melindungi para mitra pengemudi dari kerugian yang diakibatkannya. Lalu, inovasi layanan transportasi Gojek, pemanfaatan kendaraan listrik.
Gojek terus melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi yang berkembang di masyarakat. Salah satunya yaitu dengan melakukan pemanfaatan motor dan mobil listrik sebagai perwujudan salah satu komitmen sustainability Gojek agar meraih target karbon netral melalui transisi dari kendaraan biasa ke kendaraan listrik di ruang lingkup Gojek di masa depan. Pada Selasa, tanggal 22 bulan Februari tahun 2022, Elektrum perusahaan patungan Gojek dan TBS Energi Utama bersama Pertamina, Grogo, dan Gesit mengumumkan kolaborasi percepatan pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Lalu, pemanfaatan transportasi kereta. Inovasi layanan transportasi terbaru lainnya yaitu Go Transit. Inovasi ini menjadi yang pertama di dunia dengan mengintegrasikan layanan transport on demand dengan tiket KRL untuk memenuhi percepatan ekonomi dan dengan banyaknya aktivitas yang sudah kembali seperti semula, walau dalam aturan prokes yang ketat. Selanjutnya, analisis kelima yaitu legal. Pertama, mengenai perizinan Gojek. Gojek dianggap ilegal oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta atau DTKJ. Gojek dinyatakan belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan dan belum mendaftarkan perizinan perusahaannya sebagai penyelenggara angkutan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014. Yang kedua, mengenai standar pelayanan Gojek. Sesuai dengan ketentuan bidang transportasi dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, para penyedia jasa wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Untuk memenuhi standar tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam hal ini Gojek memiliki kewajiban untuk melindungi para konsumennya agar tetap merasa aman dan nyaman saat menggunakan Gojek. Untuk perlindungannya mulai dari melindungi data konsumen dan memberikan perlindungan asuransi. Standar selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018. Dalam hal ini, perusahaan Gojek mengharuskan para drivernya memiliki izin untuk bisa menggunakan transportasi sesuai standar pemerintah, yaitu dengan melakukan proses perizinan angkutan sewa khusus atau ASK dan memiliki kartu elektronik standar pelayanan atau KEP untuk setiap kendaraan yang digunakan. Selanjutnya, dasar hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan PT Gojek. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Analisis terakhir yaitu lingkungan. Dalam merespon keadaan lingkungan, Gojek hadir dengan meluncurkan inisiatif yang disebut Go Greener, yang merupakan tanggung jawab dari Gojek pada lingkungan bisnisnya. Beberapa hal yang dilakukan Gojek melalui Go Greener nih. Pertama, berinisiatif melakukan layanan Go Greener dengan melakukan pengurangan sampah plastik oleh GoFood. Melihat semakin bertambahnya sampah plastik yang mengakibatkan lingkungan tercemar, GoFood hadir dalam memberikan solusi dengan inisiatif Go Greener. Untuk mendukung inisiatif Go Greener, pihak Gojek melalui pelayanan GoFood berkolaborasi nih dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup tingkat daerah serta organisasi lingkungan. Di antaranya melalui Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, di mana hal tersebut bertujuan untuk mengedukasi para pelanggan GoFood terhadap pentingnya menjaga lingkungan dari sampah plastik. Nah, hal ini ditunjukkan dengan beberapa program yang dilakukan pastinya. Pertama, penggunaan fitur pilihan alat makan sekali pakai dengan tidak menyertakan alat makan plastik sekali pakai. Kedua, menawarkan paper bag untuk mitra usaha GoFood dan GoFresh untuk mengganti kemasan plastik. Dan ketiga, edukasi penggunaan tas guna ulang mitra driver untuk mengurangi penggunaan bahan plastik sekali pakai. Selanjutnya, bentuk inisiatif kedua yaitu Go Greener dalam mengurangi jejak karbon sehari-hari. Gojek memiliki cara dalam mengurangi jejak karbon. Cara tersebut dilakukan Gojek dengan melakukan penanaman pohon. Selain itu, Gojek mengajak masyarakat luas untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitarnya, yaitu dengan menanam pohon kolektif Go Greener. Melalui pohon kolektif Go Greener ini, customer bisa berkontribusi nih dengan mengaktifkan pohon kolektif Go Greener dan melakukan pemesanan GoCar maupun GoRed yang akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp1.000 sampai dengan Rp2.000.
Nah, biaya tambahan yang dihasilkan akan Gojek salurkan kepada jejak in. Penanaman pohon dapat dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan jumlah biaya yang terkumpul pada akhir periode. Nah, demikian penjelasan kami mengenai analisis tes tol pada Gojek. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya teman-teman. Sampai jumpa.